Oke. Oh, ini karena belum tak masukkan powernya. Oh. Terlalu cepat, kayaknya terlalu cepat, jadi dia itu tidak tertampil, kelihatan cuma 0 aja. Nah, padahal ini bit-bitnya itu sudah berubah-ubah, berarti 0101 sebenarnya itu. Karena terlalu cepat itu biasanya karena ininya delay-nya itu terlalu cepat, ininya harus bikin delay yang lebih lama. Saya lupanya itu. Nanti ada contoh delay. Nah. Tak bikin delay aja, bikin delay. Ini tak ganti call. Call delay. Ganti ke protection. Oh, error. Oke, maksimal. Nah, ini kalau delay-nya lama itu bisa tertampil. Nah, CPU-nya ternyata yang awal dulu itu kalau delay-nya itu lama, dia itu CPU-nya cuma kecil di sini load-nya, CPU load-nya. Tapi kalau kecepatan dia itu load-nya juga CPU-nya besar, memakan source-nya besar. Di ini kalau jadi untuk menampilkan 0, 1, 2, 3, nah seterusnya paling dengan metode yang tadi. Yang metode seperti ini. Jadi ORG 0H start move berarti move crash 0C 0H berarti port 1 diisi dengan data 0C 0H. Terus call delay mau port 1 F9H call delay terus setelah itu start berarti dia muter terus di sini. Oke. Ini dengan metode yang secara direct atau langsung direct ke port. Ada beberapa metode, makanya ini untuk metode yang direct. Nah, ada permasalahan
Seandainya kita punya sebuah pengen menampilkan display lebih dari itu. Ini mikrokontrol. Mikrokontrol dia mempunyai port paralel. Port paralelnya adalah port paralel. Portnya kan dia itu ada port 0, port 1, port 2, port 3. Nah, port 1, 0, 1, 2, 3 ini itu kan ada 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Berarti 8 tambah 8, 16, 88, 16 berarti di itu total ada 32 bit, 32 port untuk bisa mengendalikan 7 segmen. Nah, padahal satu 7 segmen dia memerlukan ini berapa pot? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti dia memerlukan 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kok saya juga pengen bikin 7 segmen lebih dari itu 2. Berarti kalau ini dia itu akan memakan 8. Oke, ini masih punya kita port 0 memakai port 0 misal di sini. Ini pakai port 0. Oke. Terus pengen lagi, tampil lagi. Berarti dia itu ada 8 lagi. Ini 8 lagi. 8 port. Oke lah Pak, pakai port 1. Terus ada lagi misal kita pengen tambah lagi buat bikin jam. Misalkan targetnya bikin jam. Misal. Bikin jam. Oke, kita 7 segmen. Ini 7 segmen, 7 segmen, 7 segmen. Oke. Nah, ini 8, berarti pakai port 2. Terus ada lagi 8 lagi, dia itu masuk ke port, misal sudah 8 lagi port 3. Nah, ini sudah bisa kita kendalikan dengan cara seperti tadi, cuma dengan move port 1 atau port 2 atau port 3, koma crash berapa. Ini sudah tertampil misal crash atau 0C 0H. Berarti dia tertampil 0 gitu. Ini dengan cara seperti itu sudah bisa. Ini metode direct. Ini metode direct. Nah, seandainya saya pengen nambah lagi 7 segmen. Terus ini kemana? Ini kemana? Padahal sudah habis potnya. Pot 0, pot 1, pot 2, pot 3-nya sudah habis. Total ini adalah 32 pot. Jadi ini terhubung kemana? Gitu. Makanya ini masalah. Jadi permasalahan ini kita bisa dengan metode scanning. Bisa dengan menggunakan metode scanning. Nah, metode scanning itu scanning yang namanya scan, berarti kan dia itu berjalan dari ujung ke ujung melalui, berarti dia seperti melihat persatu-satuan atau dia sambil jalan sambil melihat gitu. Ini metode scanning ini kan metode direct. Ini kan lebih itu kita menggunakan sekarang metode scanning. Oke. Metode scanning dia itu kayak gini. Ini mikrokontrol, misal pakai warna hitam. Oke. Ini mikrokontrol. Mikrokontrol. Nah, kita pengen menampilkan 7 segmen itu banyak. Ini 7 segmen. Ini 7 segmen. Ada biar kita tahu aja 6 aja atau 6 5. 5 aja. 1 2 3 4 5 6. 6 misal bikin 6 atau 8 sekalian lah. 8. Berarti ini 7 segmen. Ini 7 segmen 1, 7 segmen, 7 segmen, 7 segmen, 7. Oke. Ini 7 segmen saya pengen menampilkan misal ada jam atau tanggal.
atau tanggal, misal ini tanggal, yang ini menampilkan tanggal, ini menampilkan bulan, nanti ini menampilkan tahun misalnya. Nanti misal 09, 01, 19 atau 2021 misal akan menampilkan itu. Jadi misal ini 0 akan menampilkan 09, 04, sekarang tanggal berapa? 04, ini 2021 akan nampilkan itu. Nah, kita pengen aplikasi seperti ini. Nah, kalau kita dengan metode direct, otomatis berarti 8 kebutuhan pin untuk mengontrolnya adalah 8 kali 8. Gitu. Berarti 8 kali 8 sangat lemah kalau ini. 8 kali 8 jadi totalnya 64. 64 berarti yang kebutuhan untuk mengontrol seandainya dengan metode itu metode direct itu sama dengan 64 pin, 64 pot. Padahal mikrokontroler ini hanya dia itu 32 pot. Mikrokontroler hanya ada 32 pot. Masa memakai 2 mikrokontrol. Nah, nanti 2 mikrokontrol kita malah kesusahan antara cara memprogramnya 2 mikrokontrol itu. Nah, makanya ini dengan metode scanning. Metode scanning data berarti pin ini, pin yang ada di sini, yang ini, pin yang ini, A, B, C, D, E, F, G, sampai DP, itu dijadikan satu. Jadi dia itu dijadikan satu. Pin A, B, C, D, E-nya dijadikan satu. Jadi ini misal datanya ini. Satu. A. Misal ini jadinya ini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Terus ini DP sampai titik-titiknya. Ini semuanya dijadikan satu semua. A-nya digabungkan jadi satu. Terus B-nya juga gabungan jadi satu. Ini semua, terus setelah itu sampai nanti di DP-nya juga gabungkan jadi satu. Nanti mungkin bisa dipraktekkan melalui Proteusnya, mungkin nanti bisa. Nah, oke. Nah, ini sudah tergabung. Nah, terus bagaimana cara kita menampilkan 7 segmennya dengan cara seperti ini? Seandainya kan untuk menampilkan ini, menampilkan angka 0, di sini kan datanya 0C 0H. 0C 0H. Berarti kan semuanya kan masuk semua. Berarti bisa tertampil semuanya. Semuanya itu tertampil. Jadi misal sebentar nanti di datanya. Misal di sini pengen menampilkan angka 0. Berarti kan di sini 0C 0H datanya. Berarti kalau kita sambung ini taruhlah di pot satunya. Pot 1. Sambung semua, berarti semuanya ini 0C 0H, 0C 0H, 0C 0H. Otomatis dia itu akan tertampil angka 0 semua. Gitu. Akan tertampil angka 0 semua. Karena dia itu sama terhubung semua jadi satu. Bagaimana cara agar tidak tertampil semua? Berarti apa? Berarti ini dengan cara scanning. Cara scanningnya ada bagian ini adalah bus datanya, dianggap bus datanya ini. Terus bagian bus kontrolnya. Bikin sebuah bus kontrolnya. Bagaimana cara bikin bus kontrolnya? Berarti kan yang namanya 7 segmen itu ada data, ada commonnya. Kan ini 7 segmen, 7 segmen, berarti dia datanya ini ada A, B, C, D, E, F, G, DP, berarti ada commonnya kan, ada common
common anoda atau common atoda, anoda atau katoda. Ini 7 segmen atau dilihat dari ini bentuk 7 segmen nyatanya ini seperti ini. Jadi ini ada commonnya. Commonnya itu sebenarnya ini common. Kalau common katoda berarti yang dihubungkan menjadi satu. Ingat yang di rekayasa perangkat keras dulu waktu bahas 7 segmen juga seperti ini. Jadi common katoda yang dihubungkan menjadi satu adalah ground. Berarti nanti untuk menghidupkan dia itu kalau common ini satu itu sama dengan on, hidup, 0 itu sama dengan off. Kebalik kalau common anoda berarti 1 sama dengan off, karena commonnya ini jadi 1, terus 0 itu sama dengan on. Tuh. Karena tadi dengan 0C 0H dengan data ini otomatis dia itu menggunakan common anoda. Berarti 0 untuk hidup. Gitu. Oke. Nah, untuk hidup ini berarti di sini di setiap atasnya itu ada commonnya. Ini common, kita memakai common anoda semua. Berarti common anoda dia harus dihubungkan ke plus. Tapi plusnya itu kan ingat bahwa plus itu sama dengan 5 volt. Atau sama saja dengan logika 1. Atau min itu sama dengan 0 volt atau dengan logika 0. Ya, gitu. Jadi dia itu bisa dihubungkan ke pot paralel. Jadi bisa dihubungkan ke pot paralel ini bisa dihubungkan ke pot paralel. Tapi dengan catatan bahwa catatannya adalah arus itu tidak besar, tidak besar atau tidak melebihi dari sekitar 500, sebenarnya tidak melebihi dari 100 milisecond itu enggak, sudah miliampere itu sudah enggak kuat sebenarnya, karena sifat dari pin pot itu sebenarnya dia itu sifatnya logika 1 itu sama dengan 5 volt, tapi arus maksimalnya dia itu hanya sekitar 10 miliampere. 10 miliampere, ada juga yang mengatakan bahwa dia itu 25 miliampere. Tapi seandainya 10 miliampere itu dalam kondisi tidak tertekan secara load secara maksimal, dia itu secara normalnya. Jadi kalau dia terhubung dengan itu sebenarnya langsung terhubung dengan pot paralel, dia itu memerlukan sebuah driver. Gitu. Tapi saya di sini mau menerangkan bahwa ini langsung saja dihubungkan ke sebuah driver dulu, biar langsung terhubung ke pot, biar jenengan nggak bingung. Jadi nanti ini terhubung ke pot. Logikanya gimana? Logikanya adalah misal saya pengen menampilkan angka 0. Berarti otomatis seandainya dia terhubung semua, ini dihubung semua dengan plus, otomatis dia itu akan menampilkan 0 semua. Nah, biar enggak itu, berarti biar yang hanya sini saja dulu yang 0, lainnya enggak menampilkan 0, maka dia itu sini saja yang dihubungkan ke 1. Pada saat waktu itu. Pada saat itu. Nah, ini sudah hubungan ke 1. Lainnya hubungan ke 0, 0, 0, 0, 0 semua. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Setelah beberapa detik, ada beberapa detiknya. Setelah beberapa detik, tidak sampai 1 detik. Setelah beberapa mikrodetik, bergantian pengen menampilkan 1. Tapi yang satunya itu nanti di sini datanya 1, setelah 0 akan menampilkan 1, sini pengen tak tampilkan 1. Pengen menampilkan 1, angka 1 di sini tampilkan. Berarti 0, 1. Maka
posisikan bergantian, sini akan jadi 0, ini akan jadi 1, lainnya 0, 0, 0, 0, 0. Yang satu ini, otomatis dia itu yang bisa menerima dan nyala. Lainnya akan mati, ini juga akan mati pada saat waktu itu. Ini akan mati. Terus ini juga pengen saya tampilkan angka 2. Pada waktu tertentu, pada waktu setelah waktu dia menampilkan, ini dijadikan angka 1, lainnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lainnya akan jadi mati, 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 mati. Yang hidup cuma 2. Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya penunjuk 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pada saat dia menunjuk 1 sini, bagian ini, plus keluarkan data dari sini. Yang khusus untuk segmen ini. Terus selanjutnya selama berapa mikrosecond, mikrodetik, baru yang kedua. Digit kedua, baru itu tampilkan digit yang selanjutnya, angka 1. Setelah itu, 100 berapa mikrosecond, tampilkan data di sini 2. Berarti yang satu cuma sini tok, berarti yang hidup ini. Nah, ini bergantian. Kecepatannya, makanya mata manusia itu tidak bisa menangkap dengan kecepatan perubahan di bawah di lebih dari 40 kHz kecepatannya. Hanya manusia nggak bisa melihat. Lah cuma yang 1 kHz, ingat mengenai pembahasan apa frekuensi di rekayasa perangkat keras, bahwa 1 Hz itu seperti kita ketok 1 kali. Ini 1 Hz. Seandainya 2 Hz berarti 3 Hz, 10 Hz, berarti semakin ini, semakin keras, semakin cepat, maka kita nggak bisa menerimanya sampai kayak gini. Sampai frekuensinya tinggi, kita sampai nggak bisa melihatnya. Nah, padahal itu kan sebenarnya ketukan yang bergantian, mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup, kan gitu. Tapi karena kecepatannya kita nggak bisa melihatnya. Dianggap itu kalau suaranya itu cuma net gitu. Padahal itu kan frekuensi ketukan. Atau kalau dilihat dari ini pembahasan kita 7 segmen, itu terlihat bahwa dia itu nyala bareng. Padahal tidak, dia itu nyalanya bergantian. Gitu. Nyalanya bergantian, mulai dari 1, lainnya mati, selisih berapa mikrosecond, anggap saja 1 milisecond saja. Misal 1 milisecond, sini yang hidup, lainnya mati. 1 milisecond lagi, sini yang hidup, ini mati, semuanya mati. Yang hidup ini. Milisecond lagi gitu, bergantian. Nah, karena kecepatannya perpindahannya itu cepat, sampai manusia itu nggak bisa melihat kedipannya, nggak bisa melihat bahwa lainnya ternyata mati. Terlihat hanya semuanya terkesan ke 8 segmen ini dia itu on. Karena manusia nggak bisa menangkap kecepatannya. Makanya kalau ini delay antara yang hidup dari segmen 1 ke segmen 2 ini sifatnya bila terlalu lamban delaynya, maksudnya perpindahannya, bila lamban, efeknya apa? Efeknya dia itu akan berkedip. Karena kelihatan berkedip 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Semakin cepat kan terlihat bahwa 1, 2, 3-nya cepat. Nah, maka dia bila terlalu lamban dia itu berkedip. Bila terlalu cepat dia itu akan jadi redup. Nah, terus mana yang mau dipilih? Berarti antara lamban dan cepat. Kita pilih yang mana kita dengan cara coba-coba. Itu. Bila seandainya kita, oke, saya kasih delay dulu misal 1 milisecond. Oh, milisecond kok
dia berkedip, oh berarti ini kurang cepat, berarti 1 milisekund kecepatan, berarti 500 mikrosecond misal setengahnya. Oh ini sudah cepat, terlalu cepat, oh, dia itu malah jadi redup, maka 700 mikrosecond misal gitu. Jadi seperti itu cara mengendalikannya, dan ini juga seperti kalau diredupkan, maksudnya kita bisa meredupkan atau seperti apa ya, kayak lampu itu kita dimmer itu, menerangkan atau meredupkan. Jadi dia itu seperti PWM. Jadi seperti PWM. Pulse White Modulation. White Modulation. Nah, dia itu 101010. Berarti dia seperti diketuk-ketuk. Tinggal kecepatan ketukannya seperti apa. Itu. Makanya ini seperti PWM. Makanya untuk mengendalikan motor, misal motor aja, misal kita pengen mengendalikan dia itu punya kekuatan keras, mempunyai kekuatan, tapi dengan pergerakan yang lamban, misal gitu. Maka bisa menggunakan PWM ini. Nah, kalau aplikasinya dalam lampu, ini seperti ini jadinya. Bila terlalu cepat, akan redup. Berarti PWM-nya dia terlalu cepat. Misal dalam satu dia itu memerlukan 1 mikrosecond, kalau yang nolnya itu dia memerlukan 2 mikrosecond. Nah, berarti kan dia itu lebih kecil, lebih singkat di satunya atau di plusnya. Makanya kalau semakin singkat ini berarti dia itu semakin redup. Berarti semakin seleksinya yang ada di sini itu semakin singkat. Menunjuknya, pointernya. Saya menunjuk ini, lainnya mati. Ini main mati. Seandainya saya cepat gini, berarti seperti jalan. Seandainya segini. Seperti perpindahan ini aja. Jenengan lihat dari pointer-pointer saya ini. Seandainya pointer ini. Seandainya saya gerakan lamban, kan kita kelihatan. Gini. Akan bisa berkedip. Tapi seandainya cepat, maka dia itu terkesan dia itu malah terlihat nampil bersamaan. Nah, untuk scan ini untuk mengendalikan ini bisa dihubungkan nanti ke pot. Sel ini pot, semuanya pot. Nah, dengan ini ke pot ini bisa kita gunakan misal dengan pot 2 misal. Ini untuk datanya pot 1, misal ini pot 2. Maka dengan seperti ini kita bisa mengaplikasikan dari bahasa pemrograman rakitan, yaitu seperti lampu yang berjalan dari kiri ke kanan. Nah, itu contohnya itu. Jadi makanya aplikasinya bisa seperti move pot 2, misal seperti itu, jadinya 0,000,001 misal gitu. Benar. Terus call delay, setelah itu move pot 2 crash 0000. Nah, berarti dia itu seperti pergerakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Itu. Pokoknya yang tadinya 0000 0001 jadi 0000 0010 seterusnya. Itu. Oke. Jadi ini kan dari kemarin kita bisa program move pot 2 dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, bisa diaplikasikan di sini. Berarti call delay-nya ini berarti seperti ini, misal call delay-nya kecepatannya itu nanti bisa diatur. Seandainya terlalu cepat, maka dia itu akan redup, semakin lamban dia itu akan berkedip. Agar dia itu pas, terlihat seperti nyala bareng, maka kita bisa dengan cara coba-coba. Gitu. Aplikasinya itu. Jadi sangat, kalau dari segi algoritmanya misal ya cuma mau tak gambarkan langsung ke program aja, misal gini aja. Mau pot 2 crash 00000
0,0001. Benar. Oke. Setelah itu sebenarnya sudah terseleksi, kita baru keluarkanlah data dari yang ada di ini. Kita ingin menampilkan angka 0 di ujung sini. Di ujung sini, angka 0. Berarti pot 1 ini kan dihubungkan dengan pot 1. Ini pot 2. Ini pot 1, ini pot 2. Maka pot 1 sebagai bus datanya, pot 2 sebagai bus alamatnya. Jadi pot 1 berarti alamatnya bus datanya, maaf, bus datanya tinggal kita masukkan 0C0H, dia akan tertampil 0. Setelah itu baru call delay. Nah, delay nanti subroutine delay-nya, kecepatannya terserah. Setelah delay, kalau pengen nampilkan selanjutnya, ini angka 1, misal gitu, ya kita tinggal move port 2 dulu, alamatnya crash 00000010, tinggal itu gantian. Terus setelah itu tinggal move, tinggal datanya, tanggal datanya, 0C0H, misal angka 1 tadi seperti ini, F9H. Jadi tinggal F9H, 0 F9H. Setelah itu tinggal call delay lagi. Ini baru 2 segmen. Seterusnya tinggal segmen yang lainnya. Terus-terusan mau menampilkan angka apa. Begitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Saya tinggal dulu sebentar. Mungkin agak jelimat, makanya memahaminya ada jelimat. Ada pertanyaan? Kalau yang tadi yang awal itu metode direct, ini itu metode scanning. Ada lagi nanti metode scanning yang pakai metode nanti untuk bisa mengontrol lebih banyak lagi. Kalau ini metode scanning kan dia itu memerlukan bus data dan memerlukan bus kontrol. Dan seandainya bus data, oke lah bus data kita bisa cuma 8, tapi kontrolnya dia itu kan juga terbatas karena kontrolnya nanti dia itu terbatas juga 32 pot karena dikurangi 8 jadinya 24. Jadi hanya 24 segmen. Seandainya kan pengen lebih itu nyampe 100 apa 1000, nah itu beda lagi. Nanti metodenya akan lebih ini lagi menggunakan seperti serial. Makanya sebelum masuk ke sana mungkin
pahami dulu di bagian ininya. Jadi kalau dalam praktek, gitu, Proteus saya, kalau dalam praktek, misal ini dengan Proteus, kita bisa menggunakan ini, nah seperti ini. Misal ini aja, kita pengen bahas ini. Jadi satu bagian commonnya nanti kita akan terhubungkan kemana? Port 2 misal. Yang satunya lagi dihubungkan ke port 21. Ya kalau tadi kan dia itu terhubungan dengan power ini. Tapi kalau sekarang karena model scanning kita hubungkan dengan ini. Karena model ini sebenarnya sudah model scanning karena dia itu datanya itu kan terhubung antara 7 segmen 1 dengan 7 segmen lainnya sebelahnya. Kita mau tambah lagi, misal tambah lagi kalau mau ini. Nah, ini gabungkan saja satu. Ini gabungkan saja sama. Nah, nanti bedanya adalah ada di 1-2-nya ini, scanningnya. Nah, ini selektornya, anggap saja sebagai selektornya. Atau tambah lagi berarti nanti ABC-nya itu tambahkan lagi. Terus sama aja. Gitu caranya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin hari ini sampai di sini dulu. Kalau mau mempraktekkan mungkin itu kalau mau saya tugaskan nanti takutnya atau mau tugas lagi hari ini untuk mempraktekkan ini kalau sudah paham mengenai metode scanning. Oke, kalau enggak untuk mempraktekkan biar paham saja, terus besok kita bahas mengenai tugasnya, tapi dicoba dulu jenengan sendiri jadi model ini, model scanning, bikinlah buat tampilan 7 segmen sebanyak 8 buah. Menampilkan, dia itu akan nanti menampilkan angka setiapnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak gitu kayak tadi. Jadi misal ini segmen ini yang ini segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, segmen 5, 6, 7, 8. Berarti kan 8. Oke. Ini dicoba dengan nanti kumpulkan lagi. Nanti linknya tak bikin linknya, dicoba di pemrograman. Kalau nanti ada yang mentok, kita besok bahas mengenai cara programnya atau simulasikan dengan Proteusnya. Setelah itu baru langsung ke model shift register. Nah, kalau sudah masuk ke shift register, kita sudah siap untuk praktek langsung ke programnya.
ke hardware-nya. Itu. Soalnya nanti tujuan kita adalah untuk mengontrol metode shift register. Jadi metode shift register. Jadi nanti di shift register nanti kan yang tujuan kita adalah shift register. Di shift register ini nanti di situ ada istilah buffer. Buffer berarti penyangga sementara, tapi bukan di program. Ini sudah urusannya dengan hardware. Makanya sebenarnya kalau teknik digital ini dia itu sebenarnya harusnya kuat di sini. Bukan hanya gerbang-gerbang aja, tapi mengenai shift register, buffer, nanti mengenai penyangga, terus store gitu dan seterusnya. Dan kita besok bahas mengenai ininya. Jadi untuk kali ini pertemuan ini monggo jenengan bikin 7 segmen sebanyak 8 buah menampilkan angka 012345 atau cari aja di internet kalau ada ini. Nanti tolong dikumpulkan gitu. Nanti linknya saya kasih link di grup ya gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai jam berapa itu Pak kumpulinnya Pak? Karena praktek sendiri sehari lah, sampai besok lah, gitu. Oke, sampai besok. Oke, ini sudah mau maghrib di sini, maka ini nanti videonya saya upload di YouTube. Kalau kurang terus ininya oret-oretannya kalau ini nanti tak share. Gitu. Oke. Oke ya, sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.